pulang gelap, macam-macam kumpulkan harta, dapat mobil banyak, rumahnya luas dan mewah. Begitu masuk ke alam kubur, mobilnya ikut nggak? Handphonenya ikut. Tuh yang dipakai ngerekam-rekam tuh. Fotonya ikut nggak? Bajunya sama nggak dengan sekarang? Ganti. Anda mau kumpulin pun banyak sampai puluhan ratusan, tetap yang dipakai beda. Dan hilang semua. Begitu dipaksa dimasukkan, rusak. Hancur. Karena bukan tempatnya, bukan fasilitasnya, bukan hukumnya. Pindah tempat, maka pindah hukum. Beda aktivitas, beda perbekalan. Sekarang pindahnya beda alam. Kita masuk ke alam pasca kematian, pasca kehidupan dunia, masuk ke alam kubur. Belum ke akhirat, ya baru dikubur. Karena beda alamnya, alam dunia dengan kubur sudah beda hukumnya. Silahkan cek di buku, di kitab mana ada keterangan tentang kubur. Di stam lengkap. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tahu nggak ketika nanti dikubur sampai bangkit itu bagaimana kehidupannya? Maka turun ketentuan-ketentuan supaya disiapkan sebelum masuk. Jadi sebelum masuk kita sudah punya bekal. Itu indahnya dalam Islam. Terjadi sudah siap, nggak kejadian nggak ada ruginya. Itu jawabannya bagi orang yang nggak yakin dengan alam kubur. Nah, saya nggak ada masalah kok. Kalau nggak kejadian ya nggak apa-apa, nggak ada ruginya bagi saya. Tapi kalau kejadian situ yang rugi, ya kan? Oh kubur tuh nggak ada apa-apanya, cuma tidur aja. Ya nggak apa-apa, saya tidur kan pengen enak, pengen punya fasilitas, tidurnya nyaman, empuk, mimpinya enak. Situ nggak punya persiapan, silahkan tidur dalam kubur, mimpi ketemu neraka, ya kan? Anda di alam dunia mimpi ketemu kuntilanak, pengen cepet bangun kan? Jelas kan? Halo? Ini di alam kubur kan ada orang mengatakan gak ada siksa, yang ada cuma tidur aja. Ya memang Anda tidur, tapi mimpinya neraka terus pagi sampai petang. Dan gak bisa bangun lagi. Tersiksa nggak? Nah daripada kita capek dan bingung, menelisik, ya, mencari-cari, menduga-duga, yang sudah pasti aja Allah bilang apa pencipta kita. Nabi terangkan apa? Keluarkan kurikulum alam kubur sebagai persiapan pulang. Dan indahnya dalam Islam itu terintegrasi dengan kegiatan dunia dalam bentuk amal soleh tadi. Sholat kan kita kerjakan kan? Apa manfaat sholat untuk dunia? Menjadikan kita menjadi lebih baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Apa manfaat untuk kematian? Dalam sholat ada tumakninah namanya, melatih ketenangan. Tumakninah itu dari bahasa itma'anna yatma'innu, melatih jiwa untuk tenang. Jiwa bahasa Arabnya nafas. Jiwa yang dilatih tenang, maka punya sifat jiwa yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut nafsul mutmainnah. Nah, latihan sholat kita tumakninah ruku, tumakninah dalam sujud, membentuk nafas mutmainnah. Apa manfaat nafas mutmainnah untuk pulang? Saat maut itu dicabut, maka dampaknya lahir ketenangan dalam jiwa. Itu yang dimaksud ya ayyatuhan nafsul. Bagaimana nafsul mutmainnah muncul? Tumakninah. Kapan munculnya? Dalam ibadah. Jadi ketika sholat diberikan ketenangan untuk pulang, cara pulangnya. Di alam kubur dapat kebaikan. Anda ayah, ibu berjuang merawat anak dengan baik saat mengandung, ya, jaga yang halalnya masuk, yang haram mesti keluar, bacain Quran, dekatkan dengan Allah sejak dalam kandungan, begitu lahir dirawat-rawat, tiba Anda meninggal misalnya dalam perawatan yang baik, itu jihad, Bu. Tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Padahal kan normal sebagai seorang ibu merawat kan? Normal kan? Merawat, memberikan yang baik, gizi yang baik, tapi dia niatkan karena Allah. Itu begitu dia wafat, langsung turun kandungan ayat tentang fi sabilillah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, berjuang di jalan Allah, jangan dikira wafat begitu saja. Di alam kubur kami berikan kehidupan yang lebih megah dengan nikmat yang berlimpah.